Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tetap Percaya. Saudara, kekristenan juga mengajarkan agar kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Bahkan sepertinya Tuhan membiarkan dan tidak menolong kita. Itu tentu tidak mudah. Tetapi kita harus bisa, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan, "Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani,' yang berarti, 'Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?'" Sekarang kita sangat jarang mendengar ayat ini. Padahal ayat ini memberi kita pelajaran yang dalam akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengajar kita bahwa dalam situasi yang genting, kita bisa tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita bayangkan dan kita hayati betapa berat dan sulitnya keadaan yang dialami Yesus setelah mengalami berbagai penganiayaan, lalu memikul salibnya ke Bukit Golgota, saat dimana ia dalam puncak penderitaannya, di mana ia membutuhkan pertolongan dari Bapaknya. Ia berseru-seru, tetapi Bapaknya membiarkan dan sepertinya meninggalkan dia. Sampai-sampai dari mulutnya keluar ucapan, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, walaupun keadaan Tuhan Yesus sangat berat, bahkan ditinggalkan Bapaknya, tetapi satu hal kita perhatikan, Tuhan Yesus tetap taat dan setia. Dia tetap mempercayai Bapaknya. Hal itu terbukti dari ucapannya dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terbuktikan saudara, bahwa Yesus tetap percaya kepada Bapaknya. Buktinya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Hal senada dilakukan Abraham ketika ia diperhadapkan pada situasi yang sulit, di mana Allah berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 22 ayat 2. Saudara, Abraham itu menunggu kelahiran anaknya Ishak selama 25 tahun. Tetapi setelah anaknya lahir, Tuhan memintanya. Ini tidak hanya berat, tetapi sulit. Tetapi kita tahu bahwa Abraham tidak menaruh curiga sedikit pun, atau berpikir bahwa Allah itu jahat. Tetapi yang ia lakukan, ia tetap percaya. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya saudara, jelas Abraham tetap percaya. Dia tidak bertanya, tidak mengeluh.
Tapi tadi dikatakan setelah bangun pagi langsung berangkat, saudara. Sadrak, Mesah, dan Abednego dalam detik-detik terakhir ketika akan dimasukkan ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Dalam detik-detik terakhir loh saudara, mereka masih bisa berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 17-18. Saudara, tidak mudah tetap mempercayai Allah ketika nyawa terancam binasa di perapian. Tetapi itulah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara bahwa kekristenan itu mengajarkan tetap percaya kepada Tuhan, walaupun tidak ada alasan untuk percaya. Saat ini barangkali saudara sedang menghadapi persoalan yang sangat berat dan rumit. Bisa saja berupa sakit penyakit. Saudara sudah berobat ke sana kemari, sudah berdoa, tetapi juga belum sembuh. Anak saudara yang tidak tahu orang tua, bahkan menjadi ancaman bagi saudara, memeras saudara. Atau suami yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Usaha yang hancur. Persoalan kantor atau pekerjaan yang menekan hidup saudara. Persoalan keuangan. Hutang-hutang yang tak bisa diselesaikan. Kasus hukum yang saudara hadapi. Dalam menghadapi semua itu, saudara sudah berseru kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan diam. Ketika saudara bertanya, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Ketika saudara membutuhkan, Tuhan sepertinya tidak ada. Dia senyap, dan senyap. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena memang Ia layak dipercayai. Saudara harus percaya walaupun sepertinya tidak ada jalan keluar. Atau mungkin persoalan saudara semakin berat dan parah. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan yang kita sembah masih pegang kendali atas semuanya itu. Itu semua tidak akan mendatangkan kebinasaan bagi saudara, tetapi justru mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi tetaplah percaya saudara. Nantikan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.